Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang melimpah menjadi rumah bagi beberapa spesies kucing besar yang luar biasa. Di balik lebatnya hutan hujan tropis Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, mereka hidup dalam senyap. Mereka adalah harimau Sumatera yang penuh wibawa, macan dahan yang misterius, hingga macan tutul Jawa yang legendaris. Mereka bukan hanya sekedar hewan buas, tetapi predator puncak yang memegang kendali atas keseimbangan ekosistem di wilayah-wilayah liar Nusantara. Sebagai bagian dari keluarga Felidae, kucing besar memiliki peran ekologis yang sangat penting. Keberadaan mereka membantu mengendalikan populasi herbivora, menjaga struktur komunitas hutan, dan bahkan menjadi indikator kesehatan lingkungan. Sayangnya, keberadaan mereka kini semakin terancam. Pembukaan hutan secara besar-besaran, perambahan habitat, perburuan liar, serta konflik manusia dan satwa telah menyebabkan populasi kucing besar di Indonesia menurun secara signifikan. Beberapa di antaranya bahkan sudah masuk daftar merah IUCN sebagai spesies yang sangat terancam punah. Menelusuri kisah kucing besar di Indonesia adalah melihat wajah lain dari alam liar yang sesungguhnya. Ini bukan hanya tentang harimau dan macan, tetapi juga tentang bagaimana manusia memilih untuk berdampingan dengan alam, atau justru kehilangan warisan alaminya untuk selamanya. Di antara kabut hutan hujan Sumatera yang tebal dan sunyi, seekor harimau berjalan perlahan. Nyaris tanpa suara, tubuhnya berbelang rapat dan gelap, menyatu sempurna dengan semak dan bayang pepohonan. Inilah Panthera tigris sumatrae, atau lebih dikenal dengan harimau Sumatera. Harimau Sumatera satu-satunya subspesies harimau yang masih bertahan di Indonesia. Ia bukan hanya predator puncak dalam rantai makanan, melainkan simbol kekuatan, keanggunan, dan krisis yang tengah mengancam keanekaragaman hayati kita. Harimau Sumatera merupakan subspesies harimau terkecil di dunia. Meski berukuran lebih mungil dibanding kerabatnya dari India atau Siberia, kehebatannya dalam berburu dan bertahan hidup tidak kalah mengagumkan. Tubuhnya ramping namun berotot, dirancang untuk menyelinap dan menyerang dengan presisi mematikan. Garis-garis hitam yang menghiasi tubuhnya lebih rapat dan tebal, sebuah adaptasi alami terhadap hutan hujan tropis yang gelap dan rimbun. Jantan dewasanya sendiri dapat mencapai panjang 2,5 meter, sementara betina biasanya lebih kecil, dengan bobot antara 75 hingga 110 kg. Di alam liar, harimau ini adalah penguasa yang pendiam. Ia hidup menyendiri, menjaga wilayah berburu seluas puluhan kilometer persegi, dan jarang bertemu sesamanya kecuali saat musim kawin. Dengan indera penciuman dan pendengaran yang tajam, ia memburu rusa, babi hutan, bahkan terenggiling dalam satu malam. Ia bisa berjalan berjam-jam menelusuri jalur setapak hanya untuk memastikan bahwa wilayahnya tetap aman dari penyusup, termasuk manusia. Sayangnya, hutan tempat ia mengendap kini kian menyempit. Deforestasi masif untuk perkebunan sawit, pertambangan, dan pemukiman telah membuat habitatnya terpecah-pecah. Sementara itu, perburuan masih menjadi ancaman nyata. Meski dilindungi, bagian tubuh harimau seperti taring, kulit, dan tulangnya masih memiliki nilai tinggi di pasar gelap. Ketika habitatnya habis dan mangsa berkurang, harimau terpaksa keluar dari hutan, masuk ke ladang, dan desa, menimbulkan konflik yang sering berakhir tragis. Tragis itu bagi harimau maupun manusia.
Saat ini diperkirakan hanya tersisa kurang dari 400 harimau Sumatera di alam liar. Mereka tersebar di beberapa kantong populasi yang terisolasi, terutama di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan. Para peneliti dan aktivis konservasi menggunakan berbagai pendekatan untuk melacak dan melindungi mereka, yaitu berupa kamera jebak, patroli hutan, serta pendidikan konservasi kepada masyarakat sekitar hutan. Namun, upaya menyelamatkan harimau bukan hanya soal menyelamatkan satu spesies. Harimau adalah payung konservasi. Dengan melindunginya, kita juga menjaga hutan dan ribuan spesies lainnya yang hidup di dalamnya. Ia adalah penanda terakhir dari sebuah ekosistem yang utuh. Jika jejak harimau hilang dari bumi Sumatera, maka lenyap pula harapan kita akan hutan yang sehat dan berkelanjutan. Menyelamatkan harimau Sumatera bukan tugas segelintir orang. Ini adalah tanggung jawab bersama sebagai bangsa yang mewarisi kekayaan alam luar biasa, dan sebagai manusia yang bergantung pada keseimbangan alam untuk masa depan. Di tengah hutan-hutan pegunungan Pulau Jawa yang kian terfragmentasi, seekor bayangan hitam melintas cepat di antara batang pohon dan tebing curam. Ia jarang terlihat, seolah menjadi mitos hidup dari masa lalu yang menolak punah. Dialah Panthera pardus melas, atau lebih dikenal dengan macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah satu-satunya kucing besar yang masih bertahan di pulau terpadat di Indonesia. Macan tutul Jawa sendiri adalah subspesies endemik yang hanya ditemukan di Pulau Jawa. Di masa lalu, ia pernah hidup berdampingan dengan harimau Jawa, sebelum spesies tersebut dinyatakan punah pada abad ke-20. Kini, macan tutul Jawa menjadi predator puncak terakhir di hutan-hutan Jawa, satu-satunya penjaga alami dari ketidakseimbangan ekosistem yang semakin rapuh. Macan tutul Jawa memiliki tubuh yang ramping dan lincah, dengan panjang mencapai 2 meter dari kepala hingga ujung ekor. Warna bulunya juga bervariasi, ada yang memiliki motif tutul keemasan khas macan tutul, tetapi ada juga individu di alam liar yang berwarna hitam legam. Inilah yang dikenal masyarakat sebagai macan kumbang. Warna hitam yang dialami macan tutul ini merupakan hasil kondisi melanistik atau suatu kelainan genetik alami. Jadi, macan kumbang bukanlah spesies berbeda, namun mereka tetap satu spesies, yaitu macan tutul. Keistimewaan macan tutul terletak pada kemampuannya beradaptasi. Ia sanggup hidup di berbagai jenis habitat, mulai dari hutan pegunungan, lereng vulkanik, hingga tepian hutan yang bersinggungan dengan ladang. Ia memangsa berbagai hewan kecil dan sedang seperti kijang, ayam hutan, hingga monyet. Ancaman terhadap macan tutul Jawa begitu kompleks, mulai dari luas hutan di Jawa yang terus berkurang akibat ekspansi pertanian, pembangunan, dan pertambangan. Akibatnya, banyak individu terisolasi dalam fragmen-fragmen hutan kecil yang terlalu sempit untuk mempertahankan populasi jangka panjang. Populasinya diperkirakan hanya ratusan ekor di alam liar, tersebar dalam kantong-kantong konservasi seperti Taman Nasional Meru Betiri, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sayangnya, tidak semua kawasan konservasi memiliki sistem perlindungan yang cukup kuat. Banyak kasus perburuan, konflik manusia satwa, dan penangkapan liar yang tidak terdokumentasi atau tidak tertangani. Namun, masih ada harapan. Teknologi pemantauan seperti kamera jebak dan DNA lingkungan mulai digunakan untuk melacak keberadaan mereka secara lebih akurat. Program edukasi dan pendekatan budaya pun perlahan menumbuhkan kesadaran bahwa keberadaan macan tutul bukan ancaman, melainkan
bagian penting dari warisan alam yang harus dijaga bersama. Macan tutul Jawa mungkin tak sepopuler harimau atau gajah, tapi peranannya dalam menjaga ekosistem sangatlah besar. Ia adalah pengendali alami populasi mangsa, penyeimbang rantai makanan, dan penjaga terakhir hutan-hutan di Jawa. Jika kita gagal melindunginya, maka kita juga kehilangan kesempatan untuk mempertahankan sisa-sisa alam liar di pulau yang telah begitu padat oleh aktivitas manusia. Melindungi macan tutul bukan sekedar soal menyelamatkan seekor kucing besar, tetapi tentang melestarikan harmoni antara manusia dan alam, harmoni yang kian langka namun belum sepenuhnya hilang. Di antara lapisan tertinggi hutan tropis Kalimantan dan Sumatera, jauh di atas tanah, seekor kucing besar melintas diam-diam di atas dahan pepohonan. Tubuhnya lentur, bulunya berhiaskan pola seperti awan, dan gerakannya nyaris mustahil terdengar. Ia bukan harimau, bukan pula macan tutul, ia adalah Neofelis diardi, atau lebih dikenal dengan macan dahan. Macan dahan adalah salah satu kucing besar paling misterius dan paling sedikit dikenal di Asia Tenggara. Meski ukurannya lebih kecil dari harimau atau macan tutul, macan dahan tetap dikategorikan sebagai kucing besar karena kekuatan dan perannya sebagai predator puncak. Dengan panjang tubuh sekitar 1 meter dan ekor hampir sepanjang badannya, ia adalah pemanjat pohon yang ulung. Taringnya bahkan merupakan yang terpanjang di antara semua spesies kucing besar, menyerupai kerabat purbanya, yaitu harimau bertaring pedang yang telah punah. Macan dahan sendiri yang hidup di Indonesia ada 2, yaitu Neofelis diardi borneensis yang hidup di Kalimantan dan Neofelis diardi sumatrensis yang hidup di Pulau Sumatera. Dulu, kedua spesies ini dianggap sebagai satu spesies dengan macan dahan daratan atau Neofelis nebulosa. Tetapi, kini keduanya diklasifikasikan terpisah karena perbedaan genetik dan morfologi. Kehidupan macan dahan sendiri masih menyimpan banyak misteri. Ia diperkirakan berburu secara soliter, memakan burung, monyet, kijang kecil, bahkan reptil. Tidak seperti kebanyakan kucing besar lain yang berburu di tanah, macan dahan bisa menangkap mangsa dari pohon ke pohon. Sebuah keahlian yang luar biasa, ia bahkan mampu memanjat pohon secara vertikal, menggantung terbalik, dan berjalan turun dengan kepala lebih dulu di bawah. Sayangnya, meskipun luar biasa, macan dahan juga menghadapi ancaman serius, yaitu deforestasi besar-besaran di Kalimantan dan Sumatera. Perburuan untuk diambil kulitnya yang telah menghancurkan sebagian besar habitat kanopinya, serta konflik dengan manusia akibat habitat yang terfragmentasi. Itu semua membuat status konservasinya menjadi rentan. Seperti banyak satwa lainnya, ia seringkali menjadi korban tanpa suara dan hilang sebelum sempat dikenal sepenuhnya. Populasinya sendiri belum diketahui secara pasti karena sulitnya mendeteksi individu di alam liar, namun diperkirakan jumlahnya terus menurun, terutama di luar kawasan konservasi seperti di beberapa taman nasional. Upaya konservasinya sendiri mulai menggabungkan teknologi kamera jebak, pelacakan DNA lingkungan. Melindungi macan dahan adalah tantangan tersendiri. Bukan hanya tentang karena mereka sulit ditemukan, tetapi karena habitat utama mereka, hutan kanopi tropis, adalah salah satu yang paling cepat hilang akibat konversi lahan. Namun, justru karena keberadaan yang tersembunyi dan rentan, macan dahan menjadi simbol penting dari hutan yang masih alami dan utuh. Jika mereka masih bisa melintas diam-diam di antara pepohonan, itu berarti hutan masih bernafas. Dalam keheningan hutan, jejak mereka mungkin tak terlihat, tapi keberadaan mereka berbicara banyak tentang ekosistem yang bekerja, tentang keseimbangan yang dijaga, dan tentang warisan alam yang harus dipertahankan sebelum benar-benar hilang.